lagi sama saya Sinta Priwit pastinya di Talking Santuy. Talking Santuy itu apa sih? Yang udah pada tahu ya, pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Dan kali ini saya sudah berada di tempat yang sangat-sangat santai juga, sangat-sangat santuy juga, sama orang yang luar biasa santuy banget ya. Siapa dia? Tara, sudah ada di sebelah saya, Oma Lin. Sapa-sapa dulu Oma. Hai. Oma gimana kabar? Sehat Oma? Alhamdulillah, sehat. Ya. Luar biasa nih. Jadi Sobat AC dimanapun berada, kalian mungkin kaget juga nih. Oma yang di sebelah saya ini umurnya kira-kira tebak berapa? Berapa? Benar, 20-an. Berapa umurnya? Ya, kalau siang 27 tahun deh. Kalau sampai sore lah. Sampai sore lah ya. Tapi kalau malam 72 tahun. 72 tahun, bayangin ya, 72 tahun, masih funky, masih kece, masih luar biasa. Keren banget deh. Yang pasti gini, jadi sore hari ini, kalau di sini sore ya, jadi hari ini kita mau membahas sesuatu yang ini anugerah banget dari Tuhan. Lihat, indah banget nih di belakang saya lagi ada di kebunnya Oma Lin. Jadi kalau orang banyak banget di komunitas yang udah tahu, namanya Oma Lin Nursery. Betul, ya. betul sekali. Oma, aku mau tanya deh, apa sih hal yang membuat Oma tuh seneng banget sama tanaman? Ya, jujur awal mulanya kita suami memasuki masa pensiun. Jelas aktivitas saya banyak sekali berkurang. Jadi saya sudah memulai melirik. Memang tapi dari muda saya suka dengan tanaman. Dari muda emang iya, tanaman ya? Semua tanaman saya suka. Iya, apalagi tanaman buah. Wah. Ya. Jadi pernah saya mau beli lagi buah, tanaman buah. Suami saya bilang, "Di mana lagi kamu mau taruh?" Ada, saya bilang. Ada aja. Nggak usah, pokoknya saya mau beli ini. Awas ya kalau nggak ada tempat lagi, saya tanam di kepalamu. Oke, gitu. Akhirnya jadilah tuh menanam ya. Iya, tetap maunya kita jalan. Bener dong. Dan emang tanaman itu kayak ngerawat makhluk hidup ya Oma ya? Oh iya, harus dengan kasih sayang. Kasih sayang. Kok kayak makhluk hidup? Emang tanaman makhluk hidup kayak ngerawat orang gitu ya? Iya, ya? iya, betul. Oh gitu. Betul sekali. Nah, tanaman apa? Oma masih ingat nggak kira-kira tanaman apa yang pertama kali Oma tanam? Saya pertama tanaman buah, mangga, rambutan, pete. Karena saya hobi pete. Iya, sama. Ya, jadi setelah itu tapi memang bermasalah karena pohonnya itu pohon Besar, tahunan. ya? Oh. Sedangkan sansevieria yang saya gelutin tanaman-tanaman begini, artinya dalam tempo 5-6 tahun itu sudah regenerasi. Sudah regenerasi, sudah bisa ya, lagi ya. Sudah. Oke, Oma, jadi emang benar nih Sobat Aso ya, jadi ada tanaman yang lagi heboh banget, yang sekarang lagi happening banget, namanya si Sansevieria. Iya kan Oma ya? Betul. Katanya punya banyak banget nih. Jadi di sini di belakang kita nih ada beberapa jenis Sansevieria. Ini belum kelihatan nama koleksi Oma yang di atas ya. Oke, ya. Oma, aku mau tanya, sebenarnya Sansevieria itu sama nggak sih yang orang sebut apa? Lidah mertua. Sama itu Oma? Sansevieria itu, lidah mertua itu termasuk namanya juga Sansevieria. Jadi, tetapi kalau dalam kebudayaan Indonesia zaman dulu itu disebut, kenapa disebut lidah mertua? Karena ya dia mungkin bisa menyerap bau, ya. Yang jelas dari Badan NASA mengatakan bahwa Sansevieria itu bisa menyerap 170 polutan. 170 polutan. Not 170, 107 aja. 107 polutan. Dan itu Badan NASA udah melakukan penelitian ya? Jadi Badan NASA membawa semua jenis tanaman, ada beberapa puluh jenis tanaman, dibawa ke bulan ya. Di sana yang bisa bertahan hidup hanya Sansevieria. Jadi sebagai gladiol, splir, apapun tanaman-tanaman itu semua nggak berhasil. Akhirnya ditelitilah oleh Badan NASA dan dapatlah mengatakan bahwa dia bisa menyerap 107 polutan. 107 polutan yang kita geluti sehari-hari ini, yang kita rasakan, udara itu tidak ada warna. Ya, kalau polusinya sedang tinggi, itu nggak kelihatan misalnya merah atau abu-abu.
dia biasa saja, tetapi cirinya orang rumah itu disebut sick building syndrome. Dia mendapatkan flu atau sakit kepala terus-terusan, ya. Banyak hal tidak sehat di dalam rumah. Itu pertanda polusi di dalam rumah itu sudah kurang bagus. Jadi itulah kita hadirkan Sansevieria. Kan sekarang kalau kita banyak dengar iklan AC yang memberikan udara yang segar, ion yang bagus. Sebenarnya Sansevieria ini layak untuk ditaruh di dalam rumah. Itu tidak apa-apa karena dia Sansevieria ini dia selalu mengeluarkan oksigen. Jadi dia hanya mengeluarkan oksigen. Tidak, di malam hari dia tetap mengeluarkan juga dia menyerap karbon, mengeluarkan oksigen. Tetapi malam hari oksigennya tetap dia keluar, karbonnya juga dia keluar. Jadi karbonnya dia tetap serap. Diserapnya itu melalui daun ke tanah, diolah di tanahnya itu, di akar. Oh, di akar. Jadi dianjurkan kalau kami dari komunitas pencinta Sansevieria itu dianjurkan kepada teman-teman untuk kiranya taruhlah Sansevieria lidah mertua, tiger strip. Ini tiger strip. Ini namanya tiger strip. Kalau yang ini Oma? Ini namanya Masoniana, Kongo Masoniana, dari Kongo ini. Ya, jadi ditaruh di dalam rumah malah bagus. Jadi ya untuk keindahan dalam rumah juga bagus. Dan itu kuat bertahan berapa lama di dalam rumah? Di dalam rumah 1 minggu atau 2 minggu dia bertahan dan tidak perlu disiram kalau di dalam rumah. Tidak perlu disiram. Jadi ini, aduh, pohon ini anugerah banget ya. Udah membantu kita untuk udara jadi semakin sehat gitu ya. Nggak perlu disiram juga. Tapi setelah itu baru dibawa keluar. Bawa keluar, kenakan matahari, kita siram, biarkan dulu kering, masukkan lagi. Kira-kira berapa lama tuh Oma di luar gitu? Sehari 2 hari cukup. Wah, rumah makin indah, udara makin sehat ya. Tapi ngomong-ngomong nih Oma nih, ini yang menarik lagi nih. Orang tuh kan koleksi apalah, tas lah apa gitu ya kan. Oma koleksinya tanaman nih. Tapi jangan salah loh, katanya tanaman Sansevieria ini tuh harganya juga banyak yang mahal gitu. Tapi sebelum ngomongin harga yang mahal dulu Oma, sebenarnya Sansevieria itu ada yang harga murah nggak pertanyaannya? Banyak sekali. Banyak sekali. Sekarang tuh Sansevieria hanya terdiri dari 2 macam harga. Karena murah itu kalau dia tidak ada belang-belang seperti ini. Oh, kalau ini belang-belang nih? Ya, ini sebenarnya mutasi gen. Ya, tanaman ini sebenarnya tanaman mutasi gen. Sebenarnya gen yang tidak sehat. Tetapi justru harganya mahal sekali. Sangat fantastis. Nah, kalau ini juga 1-2 bulan baru keluar 1 daun. Kali ini blue crown, ini biasa. Kalau dilihat sepintas kayaknya dua-duanya nggak terlalu berbeda ya, tapi ternyata punya nilai tersendiri ya. Benar-benar punya nilai tersendiri. Dan yang kalau ini dia ngipas. Apa namanya? Kipas. Bentuk kipas dia. Saya mau tanya nih, kalau yang tiger ini kira-kira berapa nih Om harganya? Itu kita tahun 2007 kita membagikan di Car Free Day Hotel Indonesia. Saya mengumpulkan tanaman-tanaman dari puncak, dari mana anak-anak saya beli dengan 5.000, tapi saya bagikan rata kepada satu-satu orang, tanamlah. Saya suruh bagi ke mereka, alhasil ya lumayan. Waktu itu kita mulai menggaungkan setiap rumah punya Sansevieria. Oke, jadi setiap rumah punya Sansevieria menarik banget sih, karena memang selain cantik, fungsinya juga luar biasa. Ternyata juga kalau mau serius juga sebenarnya bisa diperjualbelikan, harganya lumayan banget Om Maya. Sangat. Jadi ini sekarang kurang lebih harga 5.000, 10.000? 5.000, 10.000 masih bisa. 1 bonggol. Oh, 1 bonggol. Not 1 pot. Karena dia di umur 2-3 bulan, dia akan beranak 5-6 biji. Oke. Dia paling cepat beranak. Iya. Jadi ini yang namanya tiger ya. Ini katanya cuma 5.000, 10.000 1 bonggolnya. Iya, 1 bonggol artinya 3 daun, 2 daun itu 10.000. Kalau kita nyumbang untuk kelurahan biasanya
ada yayasan yang beli, kita jual 5.000 sampai berapa ribu pohon kita suplai ke daerah-daerah. Fungsinya sama? Fungsi sama, dan ini juga fungsi sama, tetapi karena harganya mahal, eman-eman lah. Kalau untuk fungsi sama, kenapa saya bilang fungsi sama? Dari Sansevieria ini selain dia menyerap 170 polutan, dia juga dari sisi kesehatan sangat banyak menolong. Saya pernah terjadi cucu saya bawa motor dalam kecepatan tinggi karena nggak ambil kalungnya, dia kejar, nabrak orang, dia terbawa sampai 20 meter di aspal. Syarat tuh. Habis di muka semua. Lantas saya datang, saya ambil ini 5 lembar, saya cuci bersih, saya potong-potong, sudah itu saya tumbuk. Saya tumbuk, saya peras ekstraknya. Karena sudah dikasih air dicuci tadi, pasti ada air ya. Terus saya borehkan ke luka. Air dari daunnya? Iya. Oh, kayak ditempel gitu iya, ya? Oh. air dari daunnya itu. Dan 2 minggu setelah itu dia datang lebaran haji ke rumah saya. Itu lukanya tidak ada bekas. Biasanya kalau kita tabrakan motor di aspal, pasti ada bekas kayak knalpot. Betul. Ini di muka dia tidak ada cacat sama sekali. Karena si Tiger ini? Karena dia mengandung painkiller yang sangat ampuh. Nanti coba kalau ada 2 orang siapa ya misalnya jatuh dari motor, yang satu obatin secara kedokteran, artinya dikasih obat, dikasih betadine, bla bla bla. Yang satu cukup dengan cairan Sansevieria. Hasilnya lihat kan 2 hari. Yang ini masih rasa sakit. Turun tangga, naik tangga masih terseok-seok. Yang ini sudah lupa dia sama sakitnya. Itu Sansevieria. Dan semua Sansevieria bisa dilakukan. Jadi Sansevieria manapun bisa, cuma sayang lah ya kalau yang ini. Iya. Satu lagi, cucu saya jatuh di aspal langsung luka. Saya nyetir, saya sendiri nyetir, saya lihat ada Sansevieria di jalan, saya parkir, saya ambil sedikit, saya lap sama baju aja karena sebenarnya itu saya pukul sama HP saya, saya taruh di lukanya, saya bilang sama ibunya nggak percaya, harus pukul puskesmas lah apa-apa, saya bilang diam. Terus kita bawa lagi ke, dia minta ke tempat mall lah, saya bilang sama ibunya tuh lihat, dia tidak terasa lagi sakitnya. Itu dalam 2-3 menit sakitnya hilang. Kena setengah tawon. Tawon juga ya? Tawon kan suka nakal tuh kalau kita anak-anak naik motor. Setengah tawon kan bisa tabrakan dia. Cari aja Sansevieria, cairannya tempel. Sansevieria apapun gitu. Jadi sebenarnya di jalan-jalan suka kita temuin itu banyak. Bisa. Tapi orang mungkin nggak kayak udah biasa aja gitu, kayak tanaman biasa aja gitu ya. Padahal ini secara kegunaan khasiatnya sangat luar biasa, secara keindahannya juga, aduh ternyata menarik banget gitu ya. Yang jelas kita duduk di sini, sebenarnya kita sudah tidak ada lagi polusi, sudah bersih semua udara kita. Karena saya itu karena biasa di Sansevieria, kalau saya ke mall, ke Tanah Abang, sebentar aja nafas saya akan sesak. Saya bilang saya nggak mau masuk karena oksigen saya nggak bagus. Terasa. Saya sangat peka dengan oksigen. Oksigen ya. Karena kebiasaan tanaman yang saya pelihara ini sudah memberikan kesehatan untuk saya. Betul. Salah satu. Dan kedua lagi anggota saya anaknya lupus. Oh, penyakit lupus. Lupus. Ya, Dia bingung. Hadirkan Sansevieria di rumah Anda. Aduh, aku nih beneran, aku itu jadi merinding ya, karena ini informasi menarik banget. Ternyata penyakit sekelas penyakit lupus aja, kalau ada Sansevieria di rumah, insya Allah deh, paling tidak itu akan memperbaiki ya sistem imunnya mereka. Iya, paling tidak, saya bilang, terlepas dia bisa mengobatin atau tidak, kadang-kadang kita tidak menghargai udara bersih ini loh. Padahal itu pokok, udara yang bersih itu akan menyehatkan badan. Kalau kita sudah sehat, otak kita juga sehat, hati kita juga sehat. Hidup kita jadi happy. Ini seneng banget, yang menarik banget kita obrolan soal Sansevieria, tapi kita nggak bakal bahas tuntas di channel saya karena
Omalin ini punya channel YouTube sendiri namanya Omalin Nursery. Jadi supaya teman-teman sobat Asoy yang tertarik banget sama Sansevieria, ini aku bisikin ya. Ini harganya di atas pokoknya mahal, pokoknya puluhan juta. Nggak usah. Oh my god. Belajar dulu yang kecil, yang suka. Hasilnya pasti iya. Selain kesehatan, kemudian juga keindahan. Betul. Dan yang pasti, insya Allah bisa mendatangkan pundi-pundi. Itu dia, ujungnya itu yang kita perlu. Udah, kalau kayak gitu ngobrolnya di Talking Santuy bareng Omalin hari ini cukup. Kita bakal pindah ke channelnya Omalin di Omalin Nursery ya Oma ya. Oma bakal bahas tuntas berbagai macam jenis Sansevieria dan yang pasti ini keren banget. Thank you, saya Sinta Pri, sampai ketemu lagi di Talking Santuy. Bye-bye. Bye.